Om Swastiastu. Pada kesempatan ini kami akan mendemokan atau mempresentasikan mengenai web atau sistem yang kami buat, yaitu ESTT. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, dari saya sendiri, yaitu Komoke Aryasta. Selanjutnya, silakan. Kemudian dari saya itu I Gusti Ngurah Agung Pernado. Nama saya perkenalkan Ida Bagus Nadawangkara. Baik, jadi pada kesempatan ini kami akan mendemokan web atau sistem yang kami buat, yaitu ESTT. Nah, sekilas mengenai sistem yang kami buat atau ESTT, yaitu merupakan sistem informasi yang diperuntukkan untuk STT atau Seke Truna-Truni yang ada di Bali, di mana kita dapat memanajemen kegiatan anggota, membuat berita, dan lain-lain. Nah, pada halaman awal ini kita bisa melihat bahwa sistem ESTT itu dapat membuat berita seperti di layar. Jadi sudah ada beberapa yang ditambahkan. Contohnya seperti ini. Untuk selanjutnya adalah login, dan halaman login ini ditunjukkan untuk akun admin maupun user atau anggota STT. Nah, di sini misalkan saya akan login sebagai admin. Nah, jadi tampilan awal untuk admin yaitu seperti ini. Jadi ada nama STT, ada jumlah anggota, kegiatan terbaru, berita terkini. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada selanjutnya mengenai fitur yang tersedia pada halaman. Maaf. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini mengenai fitur yang tersedia pada halaman admin ini, di mana fitur ada 4 fitur utama pada fitur admin yang disediakan. Yang pertama ada kegiatan, anggota, berita, serta profil SCT. Untuk pertama itu mengenai fitur kegiatan, di mana pada bagian ini admin dapat menambahkan beberapa kegiatan yang akan digunakan pada STT yang menggunakan aplikasi ini. Di mana pada fitur kegiatan ini admin dapat melakukan CRUD seperti view, add, dan juga delete. Yang pertama itu admin dapat melakukan penambahan kegiatan dengan cara mengklik tombol tambah kegiatan. Pada bagian tambah kegiatan ini, admin cuma perlu memasukkan beberapa field seperti nama kegiatan, kategori, jenis kategori kegiatannya, ada agenda rapat dan lain sebagainya, deskripsi, dari tanggal dimulai kegiatan tersebut hingga tanggal selesai, serta tempat dan lokasi, baik itu bisa secara online maupun offline. Setelah menentukan jenis kegiatan dan kegiatan yang dilakukan, admin dapat melakukan penambahan kegiatan dengan mengklik tombol tambah. Setelah berhasil akan muncul notifikasi di atas, yaitu kegiatan nama telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan editing terhadap datanya tersebut dengan mengklik tombol view terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini akan muncul detail dari kegiatan tersebut dan admin dapat melakukan editing dengan klik tombol edit sehingga akan muncul tampilan hampir sama seperti ketika melakukan penambahan, namun sudah berisi data yang dari kegiatan yang akan diedit tersebut. Admin di sini dapat melakukan editing terhadap semua data tersebut dan ketika sudah selesai dapat dilakukan tombol update. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi bahwa kegiatan telah berhasil diedit. Selanjutnya, admin juga dapat menghapus kegiatan ini. Penghapusan kegiatan dapat dilakukan baik dilihat dahulu melalui tombol view sebelumnya ataupun langsung dari bacaan ke halaman kegiatan ini, di mana ada pilihan view dan delete. Admin cukup mengklik tombol delete dan nantinya data akan terhapus. Ya, akan muncul kegiatan berhasil dihapus. Oke, selanjutnya di fitur kedua itu yaitu ada fitur anggota. Pada fitur ini, admin dapat mengelola anggota yang
masuk pada STT ini, pada sistem STT ini. Sama seperti sebelumnya, di sini ada tiga bagian utama, yaitu penambahan admin juga dapat melakukan penambahan anggota, di mana admin dapat menambahkan anggota STT dengan mengklik tombol tambah anggota ini. Di tombol setelah itu admin akan perlu memasukkan beberapa data seperti username, nama, alamat, maupun peran dari anggota tersebut, serta status dari anggota ini di dalam satu STT. Setelah selesai menambahkan seluruh datanya, admin cukup mengklik tombol tambahkan. Sama seperti sebelumnya, nanti akan muncul notifikasi mengenai anggota berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya ada fitur view dan delete. Di fitur view ini nanti admin dapat melihat detail dari anggota tersebut serta melakukan editing atau dapat melihat data lengkap dari anggota STT tersebut. Kemudian admin juga dapat melakukan delete terhadap data anggota tersebut dengan mengklik tombol delete, dan nantinya hampir sama seperti fitur sebelumnya akan muncul notifikasi anggota berhasil di delete. Fitur terakhir yang membedakan dari kegiatan adalah adanya unduh daftar anggota, di mana admin dapat mengunduh daftar list anggota dalam bentuk PDF yang disimpan nantinya ke dalam komputer masing-masing atau ke dalam memori penyimpanan dari sang admin. Baik, sekian penjelasan dari fitur yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan ke rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur admin yang ketiga, yakni fitur berita. Nah, ketika admin mengklik bagian atau fitur berita ini, maka pertama-tama admin akan diberikan tampilan beberapa berita yang sebelumnya sudah diinputkan oleh admin itu. Nah, jika admin ingin menambahkan berita terkait dengan kegiatan STT, maka admin harus mengklik tombol dari tambah berita. Nah, di dalam tampilan dashboard berita ini, admin bisa menambahkan berbagai keperluan terkait dengan berita, seperti judul berita, cover-nya. Nah, cover ini biasanya kan berbentuk gambar. Admin juga bisa menginputkan gambar yang akan dijadikan cover beritanya. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja, sebagai contoh seperti ini. Lalu, admin juga tentunya perlu menginputkan konten beritanya, di mana konten berita ini berisikan berbagai informasi, baik itu berbentuk tulisan, link, dan sebagainya. Nah, jika sudah lengkap menurut admin tersebut, maka admin bisa menambahkan berita tersebut dengan mengklik tombol tambah. Nah, ini tidak ada perbedaan dari fitur-fitur sebelumnya, jadi jika berita sudah diinputkan, tentunya mendapatkan semacam validasi atau notifikasi bahwa berita tersebut sudah bisa ditambahkan. Nah, sekedar informasi bahwa jika berita ini sudah dapat ditambahkan, maka pengguna atau pengguna khususnya di anggota itu akan dapat mengakses berita-berita tersebut. Seperti yang sudah terlihat juga tadi pada saat awal membuka website sistem STT ini. Oke, bisa di-scroll bagian-bagian berita-beritanya, lalu fitur selanjutnya, mungkin bisa diklik salah satu beritanya. Nah, di dalam berita ini juga tentunya admin bisa mendapatkan fitur CRUD. Jadi, untuk mengedit, khususnya terkait dengan berita, admin perlu mengklik tombol edit. Nah, edit ini hampir sama dengan tambah, hanya saja merubah beberapa isi dari berita tersebut, contohnya seperti judul berita dan beberapa di konten berita tersebut. Oke, jika sudah, tentunya harus mengklik tombol update. Nah, selain update juga perlu, jika ingin menghapus berita, maka admin bisa mengklik tombol hapus. Oke, jika ragu, maka akan diberikan semacam form validation. Jika sudah yakin, maka klik OK. Selanjutnya di fitur Profile STT. Nah, di fitur Profile STT ini, sebagai contoh saja, ada salah satu contoh STT yang kami jadikan sampel, yakni STT Pak Mesanti. Nah, karena sudah diinputkan oleh admin sebelumnya, jadi tampilan awalnya adalah informasi terkait dengan STT Pak Mesanti ini. Nah, selanjutnya, jika admin ingin mengedit contoh profil STT ini, maka klik tombol edit yang sudah ada di
dashboard adminnya. Nah, beberapa data yang perlu diedit, mungkin beberapa konten seperti nama STT, kontak, deskripsi, atau bahkan struktur STT-nya. Nah, jika ingin mengklik atau mengubah upload struktur STT, bisa seperti contoh sebagai berikut. Nah, jika sudah merasa cukup, maka klik update untuk mengedit profil STT ini. Nah, sama dengan fitur sebelumnya, tentunya akan mendapatkan notifikasi, dan tentunya profil yang sudah diedit akan tampilannya berubah pada dashboard admin. Oke, selanjutnya terkait dengan fitur anggota akan dijelaskan oleh rekan saya, Hoki. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk role yang anggota. Untuk role yang anggota itu sebelumnya sudah ditambahkan oleh admin, ada anggota 1, anggota 2, dan anggota-anggota lainnya. Pertama kita perlu login terlebih dahulu sebagai anggota. Nah, kemudian tampilannya mirip, dashboardnya mirip, cuma karena ini role anggota itu dibatasi, jadi hanya ada seperti ini, ada kegiatan terbaru, bisa kita klik langsung, atau bisa kita lewat kegiatan ini. Nah, di sini anggota itu bisa untuk bergabung ke kegiatan-kegiatan yang sudah ditambahkan oleh admin. Sebagai contoh, di sini kegiatan yang sudah ditambahkan itu ada 5. Contoh saya ingin bergabung ke kegiatan ngayah. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ada tombol untuk bergabung. Kita klik. Dan akan ada notifikasi berhasil bergabung pada kegiatan ini. Dan jika sudah bergabung, kita tidak dapat mengklik tombol ini lagi. Dan jika kita lihat pada halaman admin, di bagian kegiatan ngayah, kita lihat yang bergabung itu anggota 1. Jadi seperti itu tujuan dari halaman anggota. Baik, jadi mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan atau demo yang dapat kami sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.